warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Semoga nikmat ini menjadi wasilah kita semakin bertakwa kepada Allah. Salawat dan salam sekali lagi kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu di atas sunnah-sunnahnya dan dimudahkan untuk mempelajari seluruh risalahnya dan menjalankan seluruh apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, insya Allah. Saya memulai pagi ini dengan bersyukur masih diberi umur, insya Allah, karena hari Jumat kemarin saya kehilangan salah seorang jamaah yang sangat aktif, baik sekali beliau, Pak Basuki namanya, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita berdoa semoga beliau mendapatkan rahmat yang luas, rahmatan wasi'ah. Beliau dikenal di kalangan jamaah itu orang yang menjadi ahli salam. Beliau umurnya 89 tahun, masih sangat sehat, masih sangat sehat, dan selalu kalau dari jauh itu assalamualaikum, masya Allah. Orang yang dikenal sebagai ahli salam, Pak Basuki itu. Pas terakhir ketemu saya hari Rabu itu, beliau ngendika, maaf Ustadz, saya kemarin 2 minggu berturut-turut nggak hadir gitu, karena jatuh gitu, jatuh dari apa namanya, di kamar mandi kalau nggak keliru. Terus tapi udah kembali sehat, masya Allah. Sempat ngobrol juga, ternyata hari Jumatnya beliau kembali jatuh dan kena dilingir ininya, akhirnya berdarah banyak dan dibawa ke rumah sakit, ternyata meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kita yang masih diberi umur, mudah-mudahan menjadi investasi baik buat orang-orang yang mendahului kita. Makanya sering saya sarankan sesama jamaah saling mendoakan. Kalau ada yang mendahului kita, kita doakan betul-betul di doa-doa kita. Tidak berat toh, kita mendoakan jamaah, teman-teman. Dari Cirebon, masya Allah. Barakallah Pak, barakallah. Mungkin manfaat. Tapi bisa bahasa Jawa nggih? Sakit bahasa Jawa Pak? Ya. Bisa bahasa Jawa Pak? Oh, nggak bisa. Sama sekali. Sedikit. Saya juga Cilacap Pak, insya Allah ngerti Sunda juga. Nah, alhamdulillah sekali lagi kita masih diberi umur. Ini bekal kita, ini modal kita yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Karena kita tidak tahu kita akan sampai kapan. Kita hanya bisa berdoa. Waalaikumsalam. Kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan. Kita berdoa dengan Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wasalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Semoga betul konten di dalam doa itu terkabul. Terkabul, insya Allah. Nah, Bapak Ibu sedaya, kita terakhir kemarin sudah sampai ke pembahasan persoalan program kita di bulan Ramadan, kalau nggak keliru kemarin kita mempelajari tadabbur Quran, gini bang, tentang kisahnya Dzulqawaisir atau kemarin itu, kisahnya Dzulqawaisir yang mengatakan i'dil ya Muhammad, berbuat adilah ya Muhammad, karena beliau adalah orang yang dia adalah orang yang membaca Al-Quran tapi tidak lewat kerongkongan, sehingga Quran tidak membuatnya jadi lembut hatinya, Quran tidak membuatnya menjadi baik, sehingga yang terjadi adalah berani mengatakan i'dil ya Muhammad, adilah wahai Muhammad. Inilah yang kemudian sekarang menjadi cikal bakal teroris, ISIS atau yang semisal itu dari keturunan orang inilah, dari Dzulqawaisir ini. Dan dari Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, maka kewajiban kita nanti di bulan Ramadan itu diantaranya adalah bagaimana kita bisa mentadaburi Al-Quran. Pertama dari membaca
artinya dulu. Tentu saja tidak cukup hanya mempelajari artinya, gitu. Harus mempelajari tafsirnya pula, gitu. Banyak di antara firqah, gitu, yang keliru dalam memahami agama karena di dalam firqah tersebut tidak ada ulama besarnya, tidak ada ulama khibarnya, gitu. Seperti contohnya itu kan karena nggak ada ulama khibarnya, akhirnya dia memahami hanya dengan Al-Quran dibaca artinya sorogan satu-satu kata per kata, itu kan banyak sekali kelirunya, subhanallah, sehingga yang timbul akidahnya sangat jauh dari akidah Islam, dan kita menghindari yang sedemikian. Nah, pagi ini insya Allah saya menyampaikan tentang teknis fikih yang ada di dalam buku ini, dalam kitab ini. Mungkin di waktu yang sempit ini kita bahas sedapatnya. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan tentang bekal terpenting, salah satu bekal terpenting kita agar kita mendapatkan puasa kita berkualitas, mendapatkan puasa kita berkualitas. Ini terkait dengan bekal ketiga, yaitu bekal persiapan hati. Persiapan hati. Sedikit saya singgung, bahwa Rasulullah bersabda, ketika Rasulullah menggambarkan tentang dosa ini, beliau menyampaikan akfa min dzabibin namli. Akfa min dzabibin namli. Artinya apa? Lebih samar dari langkah semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Kira-kira bisa dengar nggak tuh? Jadi bisa lihat nggak semut hitam bergerak di atas batu hitam di tengah kegelapan malam, kelihatan nggak itu? Nggak mungkin kelihatan. Atau gerakan kakinya itu, jadi kan bisa nggak mengetahui langkah-langkah kakinya itu? Tidak mungkin bisa. Rasulullah menyebutkan sungguh riya itu lebih samar dari gerakan itu. Sungguh yang namanya riya itu lebih samar dari itu. Kenapa saya sebutkan ini? Karena kita tahu, kita sama-sama sepakat bahwa di antara syarat masuk surga adalah amal soleh dan tidak berbuat syirik. Surah Al-Kahfi ayat ke 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah sendiri yang berfirman bahwa barang siapa yang sungguh-sungguh ingin bertemu denganku berarti masuk surga, syaratnya dua, yaitu amal soleh dan tidak berbuat syirik. Nah sekarang amal soleh syaratnya juga dua, yaitu ikhlas karena Allah dan mutaba'ah. Sebagaimana saya gambarkan, sholat subuh semangat banget 4 rakaat nggak diterima, bukan karena sholatnya. Orang kemudian saya sholat masa iya dosa? Dosanya karena Rasulullah perintahkan 2, kita melakukan 4. Berarti kita harus mutaba'ah, tidak dikatakan amal soleh kecuali kita mengikuti contoh dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian harus ikhlas karena Allah. Kita sudah mempelajari tentang ikhlas kemarin. Muhasabah tentang ikhlas ada 5. Kalau jangan lupa nanti lihat videonya lagi. Apa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Ciri seseorang mendapati dirinya ikhlas dalam beramal ada 5. Nah sekarang untuk menyempurnakan ilmu itu, maka kita harus tahu antitesa atau lawannya ikhlas. Lawannya ikhlas para ulama menyebut riya. Lawannya adalah riya. Dan riya itu kata Rasulullah lebih samar dari gerakan semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Artinya riya itu masuk ke dada kita tuh samar banget, samar banget. Kalau kita nggak hati-hati tuh, maka masuk ke hati ini. Maka Rasulullah menyebutkan di dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4204, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sedang duduk-duduk seperti ini. Kemudian Rasulullah datang. Kemudian wa nahnu, sedangkan kami waktu itu sedang membicarakan tentang Masihad Dajjal, sedang membicarakan tentang fitnah Dajjal. Jadi waktu itu para sahabat sedang membicarakan Dajjal begini dan begitu.
Ingat, tidaklah setiap nabi turun ke bumi ini kecuali pasti mengingatkan fitnah Dajjal, saking bahayanya. Bagaimana tidak bahaya? Bayangkan, Dajjal itu datang ke sebuah tempat yang kering, kemudian dikatakan jadilah kalian tumbuh, maka tumbuh. Bayangin, datang ke sebuah tempat yang di situ ada kambing atau ternak yang buruk-buruk, kemudian jadilah baik, maka kemudian jadi baik. Sekarang kita kena dukun kecil aja pada kena subhat, ya enggak? Bagaimana melihat seperti itu? Ya kan? Makanya digambarkan di situ yang namanya Dajjal itu membawa apa namanya? Api dan air. Kata Rasulullah, jika engkau bertemu maka masuklah ke api, karena api yang dibawa adalah surga. Ya. Perumpamaan surga dan neraka itu dibawa itu sama dia itu. Bayangkan, sedemikian dahsyatnya fitnah Dajjal. Dan fitnah Dajjal itu sangat dahsyat, ya, sangat dahsyat. Ya. Dia masuk ke seluruh tempat kecuali Mekah dan Madinah. Masuk ke seluruh tempat kecuali Mekah dan Madinah. Kali di Mekah dan Madinah ada malaikat yang menjaga. Kemudian yang namanya Dajjal itu kerjasamanya dengan setan tuh luar biasa. Ya. Kerjasama dengan setan luar biasa. Maksudnya bagaimana? Misal nih, dia datang ke sebuah tempat. Kamu ingin ketemu sama orang tuamu yang sudah meninggal? Iya. Maka kemudian dibangkitkan tuh kedua orang yang sudah mati itu. Tapi penjelmaan dari setan sebenarnya. Maka dikatakan kerjasama dengan setan luar biasa. Setan itu kemudian berbentuk kepada orang tuanya itu. Datang seolah-olah adalah orang tuanya dan mengatakan ini dan itu. Subhanallah. Sedemikian dahsyat fitnah Dajjal. Artinya Dajjal itu fitnah zaman yang luar biasa. Kemudian Rasulullah menyebutkan ada di sini, qala, berkata Rasulullah, ala ukhbirukum, maukah ku kabarkan kepada kalian bima huwa akhfafu alaikum indi minal masihid Dajjal. Para sahabat yang duduk itu, adakah mau ku kabarkan kepada kalian, kata Rasulullah, tentang sesuatu yang lebih aku takutkan, lebih aku khawatirkan menimpa kalian dibandingkan fitnah Dajjal? Bayangin, Dajjal udah kayak gitu, dahsyat fitnahnya. Ini dikatakan ada sesuatu yang Rasulullah lebih khawatirkan terhadap fitnah Dajjal. Maka kemudian para sahabat mengatakan, qala qulna bala ya Rasulullah. Tentu saja ya Rasulullah. Apa itu? Maka Rasulullah kemudian menyebutkan asyirkul khafi, yaitu syirik kecil. Kemudian dikatakan riya, dan syirik kecil adalah riya. Bayangin. Kemudian Rasulullah kasih contoh. Rasulullah memberikan contoh tentang riya. Beliau menyebutkan ayyakuma rajulu yusolli, seseorang di antara kalian berdiri untuk sholat. Bayangin nih, sholat yang dicontohkan ya. Di antara panjenengan para sahabat berdiri untuk sholat, kemudian fayuzayyinu sholatahu, kemudian engkau baguskan sholatnya, engkau indahkan sholatnya, lima yaro min nadhori rajuli, karena engkau tahu di samping kananmu itu ada orang. Karena engkau tahu sholatmu sedang dilihat oleh orang lain. Paham ya? Kita membaguskan sholat kita, dibagus-baguskan karena kita tahu sedang dilihat orang lain. Sebegitu samarnya riya, Bapak Ibu Sedoyo. Dan ini lebih dikhawatirkan Rasul dibandingkan fitnah Dajjal. Kenapa yang dicontohkan kok sholat? Karena seluruh ibadah lain itu berpotensi kemasukan itu riya tuh. Saya sedekah paling banyak karena malu. Kalau sedikit nanti saya dikatakan orang yang pelit. Maka kata-kata malu dikatakan orang pelit itulah riya. Subhanallah. Kadang-kadang kan begitu, kita kalau bareng-bareng tuh masukin ke infak bareng-bareng, kalau mau ngasih sedikit malu, perasaan malumu itu riya. Subhanallah. Jadi memurnikan karena Allah itu luar biasa perjuangannya, sampai dikatakan lebih samar dari gerakan semut hitam di tengah kegelapan malam, Bapak Ibu Sedoyo. Makanya para ulama menyebutkan mengapa kok riya itu lebih bahaya dibandingkan Dajjal, karena riya itu datang setiap waktu. Ini kata kuncinya. Kalau Dajjal nanti sekali aja, ini plus minus sekitar 1 tahun lebih sedikit ada di bumi. Tetapi kalau riya itu setiap waktu menggerogoti amal-amal orang soleh. Yang kena riya kebanyakan orang yang baik, Bapak Ibu Sedoyo. Orang yang rajin sholat,
kemudian di hatinya timbul, saya baguskan sholat saya karena saya tahu orang-orang lihat saya jadi imam, saya indah-indahkan. Kita tuh boleh mengindahkan, tapi ingat, indah karena kita ingin dilihat oleh Allah, itu maksudnya. Sementara Rasulullah menyebutkan, ayyakumma rajulu yusolli, seseorang di antara kalian berdiri untuk sholat karena engkau tahu dibaguskan, engkau tahu orang-orang berada di sekitarmu melihatmu sholat. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Ini bayangkan, syarat amal soleh adalah ikhlas, lawan ikhlas adalah riya. Syarat masuk surga amal soleh. Berarti kalau ada riya, kita berpotensi kesasar tuh pulangnya, nggak ke surga. Subhanallah. Ini kalau kita nggak ngaji-ngaji begini ini, kita bisa keliru, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, puasa itu ibadah besar nanti. Ada puasanya, ada sholat tarawehnya, ada baca Qur'annya, ada sedekahnya. Maka variabel itu semua tuh harus hilang tuh yang namanya riya. Makanya saya ingatkan di ujung Ramadan, menjelang Ramadan ini, biar jadi sangu tuh nanti di sepanjang bulan Ramadan. Jangan sampai kita kemasukan riya di seluruh kegiatan ibadah kita. Contohnya seperti tadi, hal-hal yang itu wajar, itu asalnya manusia, itu begitu asalnya tuh. Amaratun bisu, kita tuh, nafsu kita tuh inginnya tuh dinilai orang, dianggap baik orang, dianggap lebih baik, dianggap lebih pintar, sehingga ketika dicela dia jatuh, ketika dipuji dia naik. Imam Ali menyebutkan apa? Di antara ciri riya adalah ketika rame dia baik, ketika sendiri dia buruk. Ketika rame sholatnya panjang, ketika sendiri sholat malam sholatnya pendek banget, selesai. Bayangkan, saya jadi imam misalnya, mohon maaf, saya bisa baca Ali Imran, giliran sholat sendiri saya baca apa? Itu kita bertanya pada diri sendiri. Yakin kalau kita bagus-baguskan panjang-panjangan, sementara ketika kita sendirian sedikit, yakin kita masih riya itu. Jadi ini masalah besar buat kita, Bapak Ibu sedaya. Makanya Rasulullah sebutkan, ala ukhbirukum, maukah ku kabarkan kepada kalian, bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Adakah ingin ku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian, lebih aku takutkan menimpa kalian dibandingkan dajjal? Maka disebutkan asirul khafi, dia adalah riya, Bapak Ibu sedaya. Ini mudah-mudahan menjadi bahan pemikiran buat kita ya, tentang segala sesuatu terkait dengan puasa kita nanti. Maka Bapak Ibu sedaya, saya satu saja sampaikan tentang keutamaan puasa. Kemarin saya sudah sampaikan di tempatnya Mas Denny, saya sudah lengkap, kemarin ada sekitar 10, ada 12 sebenarnya, baru 9 yang disampaikan. Yang nomor 3 diantaranya adalah puasa itu adalah fa'innahu li. Jadi Rasulullah bersabda di dalam riwayat Bukhari, Allah berfirman. Berarti ini apa? Hadis qudsi. Firman Allah yang tidak ditulis dalam Al-Quran disebutkan oleh lisan Nabi Muhammad SAW, maka disebut sebagai hadis qudsi. Allah berfirman, kulu amal ibni Adam lahu. Semua amal soleh Bani Adam itu lahu, kata Allah, untuknya. Lahu berarti untuknya. Sholat kita untuk kita sesungguhnya. Sedekah kita dikembalikan ke kita sesungguhnya. Illa siyam, kecuali puasa, kata Allah. Fa'inahu, puasa itu sesungguhnya li, miliku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan kasih pahalanya. Bayangkan, jadi kita tuh akan menghadapi ibadah yang disebut sebagai fa'inahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan kasih pahalanya. Karena Allah sendiri yang kasih pahalanya, berarti pahalanya tanpa batas. Tanpa batas. Pertanyaannya sekarang, mengapa puasa mendapatkan pahala tanpa batas? Karena di dalam puasa itu ada unsur sabar yang 3. Kita sudah pernah belajar dulu. Sabar itu ada 3 jenis. Sabar di dalam taat, sabar di dalam menghindari maksiat, dan sabar di dalam musibah.
Sabar di dalam taat itu sabar dengan tingkatan yang tertinggi. Selama ini kita taunya sabar dalam musibah itulah sabar paling tinggi, ya kan? Orang celaka sabar, orang bangkrut sabar Pak, sabar, kan gitu. Gini apa nggih? Orang sakit, jatuh sakit anaknya sabar nggih Pak nggih, mudah-mudahan anak akan sembuh. Ketahuilah menurut syariat sabar tertinggi itu sabar di dalam ketaatan. Orang sholat malam kan terserah mau bangun atau tidak, nggak bangun juga nggak ada yang komplain, tapi dia bersabar mengalahkan dirinya. Udahlah, saya bangun sholat malam, saya sujud, saya berdoa untuk diri sendiri di ujung malam, berdoa untuk istri, berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk lingkungan, berdoa untuk Pak RT, Pak RW, Pak Presiden. Bayangin, kita butuh sabar tuh kayak gitu itu. Dan itu kan pilihan. Kita boleh milih berdiri sholat atau tidak. Maka inilah sabar paling tinggi di sisi Allah. Kemudian sabar menghindari maksiat. Sebagaimana saya ceritakan, gimana kisahnya Yusuf alaihissalam. Berulang kali saya sampaikan ini karena biar jenengan juga nanti baca surat Yusuf. Kalau baca surat Yusuf nggak nangis-nangis ya kebangetan. Surat Yusuf itu kalau kita baca tuh kita tuh masya Allah dibawa ke sebuah cerita yang paling agung. Ya kan? Kita sering mendengar cerita novel sedemikian dahsyat, cerita ini. Ketahuilah kalau kita baca surat Yusuf dari awal sampai akhir itu novel apapun kalah semua keindahannya. Apalagi kalau baca tafsirnya, baru ayat-ayat awal aja nangis-nangis kita. Betapa ya Allah, kita tuh jauh banget ternyata ya dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Dicontohkan di dalam kisah Yusuf itu, masya Allah, dia bukan orang yang pendendam, padahal di Lubuk Kenyang sumur. Bayangin ketika diambil orang kemudian ketemu, dendamkah dia? Tidak dendam. Normalnya kita, oh kok ndek lebok aku sumur, awas kowe kan gitu. Yusuf alaihissalam nggak ada dendam sama sekali. Bayangkan, kemudian dia digoda oleh Zulaikha dengan godaan yang sedemikian dahsyat. Wanita yang menggoda cantik, pejabat, kaya raya, sudah di kamar, sudah dikunci. Dan Allah menyebutkan Yusuf juga sudah ingin tuh sebenarnya berzina, tapi dia memilih untuk dirahmati oleh Allah. Jauh dari Mesir, orang berbuat buruk kalau di tempatnya sendiri malu. Yang kalau jauh, tunggu kurai nggak lihat kok, tetangga saya nggak lihat kok, nggak apa-apa di sini berbuat zina misalnya. Subhanallah, dia memilih untuk tidak melakukan. Itu sabar di dalam menghindari maksiat. Dan itu tingkatan kedua dalam sabar. Dan tingkatan ketiga apa? Sabar di dalam penderitaan. Seperti yang kita ketahui sabar pada umumnya. Orang celaka, yang namanya sudah celaka ya pilihannya cuma sabar. Nggak sabar juga tetap celaka kan. Maka itu bukan pilihan. Gelem ora gelem yo sabar, mau nggak mau yo cuma sabar pilihannya. Itulah mengapa sabar di dalam penderitaan itu sabar yang paling rendah tingkatannya, karena bukan pilihan. Bukan pilihan. Nah, Bapak Ibu Sedaya, puasa itu mengandung tiga sabar itu. Sabar dalam taat, iya kita kan taat tuh sepanjang bulan puasa, ya enggak? Kita sholat malam, kita puasa, semuanya dalam ketaatan, kita butuh sabar itu. Kemudian sabar menghindari apa yang enggak boleh, jelas Rasulullah bersabda, ruba shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju'wal atas. Banyak, ruba itu banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Karena apa? Karena nggak tahan terhadap apa yang nggak boleh, menghindari maksiat. Contoh, lagu, kata-kata lagu, kata-kata pornografi, kata-kata rofats, kata-kata buruk, kemudian mencak, cekcok. Itu kan harus kita hindari itu. Kalau nggak dihindari, maka hilang pahala kita. Kita menghindari itu, berarti ada sabar untuk menghindari apa yang nggak boleh. Sebagaimana Yusuf tadi. Kemudian sabarnya ketika penderitaan, jelas. Dulu waktu mahasiswa saya puasanya Daud. Udah kurus Daud lagi. Begitu masuk 40 tahun, la ilaha illallah. Puasa sehari tidak sehari puasa tuh abote ora karu-karuan. Jangan lagi kok itu sekarang. Suruh kayak Pak Pri yang ahli puasa Senin Kemis plus Ayamul Bid aja berat sekarang. Berat banget. Apalagi kegiatan yang penuh kayak saya, kadang-kadang sampai malam, sampai siang, pagi lagi kayak gitu. Subhanallah beratnya puasa. Maka tiga sabar ini hadir di dalam ibadah puasa itu.
Makanya dikatakan fa innahu li wa ana ajibihi, kata Allah. Puasa itu milikku. Bukan dikatakan sholat itu milikku, tapi puasa itu milikku, wa ana, saya sendiri Allah, ajibihi, yang akan kasih pahalanya. Dan ini disebut di dalam surah Az-Zumar ayat ke-10. Surah Az-Zumar ayat ke-10. Innama yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh hanyalah orang-orang yang memenuhi syarat sabar yang 3 itulah yang akan diberi pahala bighairi hisabin, tanpa batas ra ditimbang sama mizan. Saking banyaknya. Maka katakanlah kita sakit, apa yang membuat kita dapat pahala besar? Ketika sakit itu kita bersabar. Bukan sakitnya sesungguhnya yang menjadikan pahala kita besar, tapi sabar menghadapi sakitnya itulah yang mengakibatkan kita mendapatkan pahala tanpa batas. Masya Allah. Kemudian Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau dalam kitab Fathul Bari menyebutkan tentang kenapa puasa berpotensi mendapatkan pahala yang sangat besar. Karena puasa itu menutup pintu riya yang kita sebut tadi itu, ya kan? Orang pura-pura puasa kan ya bisa saja. Riya, yang namanya puasa itu asal kita nggak ceritakan orang nggak tahu. Wong cerita saja orang belum tentu tahu, ya nggak? Kita pura-pura kering bibirnya padahal nggak puasa, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa kan, aku jebul puasa kan iso, ya nggak? Artinya memang puasa itu benar-benar antara dia dengan Allah saja, antara dia dengan Allah saja, ya nggak? Maka dikatakan ini tertutup pintu riya. Itulah mengapa puasa itu menjadi miliknya Allah. Karena sedemikian dahsyat yang namanya kita tuh dilatih untuk benar-benar muraqabatullah, benar-benar dilatih untuk kita tuh merasa diawasi Allah terus. CCTV-nya Allah tuh nyala terus, maksudnya Raqib Atid tuh lihat terus kita tuh. Makanya menjadi derajat tertinggi dalam agama kita yaitu apa? Ihsan. Derajat agama kita ada Islam, iman, dan ihsan. Ihsan, keadaan di mana kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Orang puasa di kamar sendirian makan enggak? Enggak kan? Walaupun sendirian loh. Hanya dia dengan Allah saja pun dia nggak berani. Berarti inilah yang menjadikan kualitasnya luar biasa. Luar biasa. Sebagaimana disampaikan kemarin, ikhlas contohnya apa? Seorang penggembala kambing yang jauh dari kota, di tengah-tengah belantara hutan, dia sholat. Karena sholatnya itu bukan berharap dipuji oleh para kambing-kambing, itu ikhlas itu. Maka di sini juga dalam kondisi sendiri di kamar dikasih makanan, makan nggak kita? Enggak makan. Karena memang urusan kita dengan Allah, benar-benar dengan Allah. Maka dikatakan Rasulullah bersabda, mengapa kemudian menjadi tanpa batas pahalanya? Kulu amal ibni Adam yudho'af, seluruh amalan Bani Adam itu yudho'af, al hasanatu asru amsalihah, dibalas dengan 10 kali lipat, ila sab'imati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Amal-amal Bani Adam apapun itu berpotensi dibalas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ila siyam, kata Allah berfirman, qaulullah ta'ala, ila siyam, kecuali siyam. Karena siam itu fa innahu li, puasa itu milikku, wa ana ajizibihi, aku sendiri yang kasih pahalanya. Sekarang kemudian Allah berfirman begini, ini penting banget jangan paham ini. Ketika Allah menyebutkan fa innahu li, puasa itu milikku, wa ana ajizibihi, aku sendiri yang akan kasih pahalanya. Kemudian yad'u sahwatahu wa ta'amahu min ajli, kata kuncinya dia apa? Min ajli. Dia itu, kata Allah, Bu Eko, Pak Eko, itu puasa tuh gara-gara apa? Menahan syahwatnya, menahan makannya, min ajli, karena aku, kata Allah. Ini yang membuat Allah menyebutkan fa innahu li, ya enggak? Allah sendiri yang menyebut, sesungguhnya kita ini menahan syahwat kita, tidak berhubungan suami istri di siang hari, tidak makan walaupun sendirian, kata Allah, min ajli, karena aku. Karena akunya itulah yang membuat puasa itu bernilai sangat besar. Berarti Bapak Ibu Sedoyo, kalau kita ingin seluruh ibadah lain bernilai seperti pahala puasa,
Jadikan seluruhnya itu min ajli. Sholat kita karena Allah, sedekah kita karena Allah, perbuatan baik ke istri kita karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Kita berbuat baik sama anak kita, membiayai anak kita sekolah karena Allah, karena Allah. Sehingga nggak ada hubungannya nanti anak mau berbakti atau tidak ke kita, mau balikin ke kita, nggak ada urusan dengan itu. Urusannya saya melakukan ini karena Allah perintahkan saya untuk ngopeni anak saya. Bayangkan Bapak Ibu Sedoyo, dahsyatnya pelajaran yang kita ambil dari puasa ini luar biasa. Maka para sahabat mengatakan, kalau sudah lewat bulan puasa dia berdoa, ya Allah terima tuh seluruh ibadah saya di bulan puasa. Nanti bulan ke-7, ya Allah sampaikan saya lagi di bulan puasa berikutnya. Sehingga 11 bulan itu terkait dengan puasa terus, gak berhenti-berhenti otaknya dari puasa, hatinya dari puasa. Saking dahsyatnya ibadah puasa. Dahsyat gak puasa itu? Dahsyat banget Bapak Ibu Sedoyo. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah, disampaikan di bulan puasa. Saya kemarin waktu Pak Basuki meninggal itu saya menangis, karena udah di bibir puasa. Ya Allah, orang baik, Masya Allah. Saya kalau ketinggalan jamaah satu aja bisa merebus milih beberapa waktu, terlebih kalau orangnya agak-agak deket, sering menyapa, subhanallah. Jadi dia tuh kalau mau pulang di Gunung Semput kan jamaahnya banyak. Kalau mau pulang tuh dia datang ke saya dulu gitu, ke depan. Ini assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum, alhamdulillah saya berangkat Ustaz. Masya Allah, ini bukan orang biasa. Saya katakan dia tuh kalau dari sisi gelar dia S2, artinya secara pendidikan orang baik, masalah, tapi kesopanannya tuh Masya Allah. Saya jauh lebih muda, subhanallah Bapak Ibu. Ini yang saya katakan, beliau itu kalau saling ke saya sampai begini itu, ya itu orangnya. Saya sampai tarik-tarik nggak mau, karena dia merasa saya sudah tua, untung ketemu dengan kajian kayak gini. Masya Allah Bapak Ibu Sedoyo. Akhirnya saya masuk doa-doa terus. Saya bilang sama istri saya, doain Bun Pak Basuki, doain gitu. Saya kenapa menangis itu karena udah di ujung menjelang Ramadan, ya Allah diambil duluan. Tapi insya Allah kebaikan. Beliau orang yang sangat baik, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati dan dengan rahmat yang luas. Dan banyak jamaah saya yang seperti itu, yang seperti beliau itu. Pak Jumirin yang kemarin barusan meninggal juga, ketua takmirnya juga seperti itu, sama. Kemudian satu lagi, sebagai kabar gembira buat kita, andai kita nanti puasanya sukses, baik pelaksanaannya, maka Rasulullah menyebutkan fil jannah, di surga itu samaniyatu abwab, ada 8 pintu surga. Fiha, di dalamnya, babun, ada 1 pintu, yusama ar-royan, yang diberi nama ar-royan. Kemudian Rasul mengatakan la yadkhuluha illa shaimun, tidak masuk ke dalamnya kecuali orang yang puasa. Berarti kalau kita puasanya sukses, setidaknya kita ngarep-ngarep ada 1 pintu yang jelas terbuka memasukkan kita ke surga. Andai kita nggak punya yang lain-lain, ibadah kita yang lain mungkin belum baik, kalau puasa kita baik, kita disambut tuh sama ar-royan. Apa arti ar-royan? Ar-royan artinya hilang dahaga, Dan Rasulullah sebutkan dari 8 pintu itu, 1 diantaranya adalah dimasuki orang yang shaimun, orang yang puasa. Maka berbahagia kita insya Allah. Nah, tentang keutamaan puasa yang lain ada sekitar 12. Nanti bisa dilihat di video. Saya sudah upload di video insya Allah lewat di kajiannya Mas Denny di Al-Fajar sampai nomor 10 kemarin insya Allah. Sekarang kita masuk ke ilmunya. Kita tahu kemarin ada 4 bekal nih. Bekal yang pertama adalah ilmu. Jangan masuk puasa kecuali kita sudah berilmu tentang puasa. Contoh, orang ribut-ribut nih, padusan, itu ilmu atau tradisi? Ilmu atau tradisi? Tradisi. Gimana nggak tradisi? Orang campur laki-laki perempuan, auratnya terbuka, guyub-guyuban, katanya untuk syarat puasa. Itu jelas bukan ilmu, karena syarat puasa itu bukan mandi. Rukun puasa ada berapa? 2, nanti kita sebutkan. Menahan dan niat. Mandi besar termasuk apa? Bukan. Rasulullah dalam kondisi junub
masuk waktu subuh tetap puasa atau tidak? Tetap puasa. Tetap puasa. Maka orang yang ribut-ribut pada putusan itu, saya nggak menyalahkan, silahkan lah. Silakan kalau anggap sebagai tradisi, tapi kalau itu menganggap sebagai sebuah syariat kemudian bercampur aduk laki-laki dan perempuan, ya itu keliru. Dia menyambut puasa dengan cara yang salah, urung apa-apa wis keliru. Gimana mau dapat puasa bagus 1 bulan? Belum apa-apa puasa dimulai dengan bertemunya laki-laki perempuan saling melihat aurat. Gimana itu? Berarti dia masuk puasa tanpa ilmu. Padahal di sini pesannya apa di kitab ini? Masuklah puasa dengan ilmu. Tanpa ilmu maka puasa kita menjadi kualitasnya buruk, repot. Maka tadi saya katakan ruba soimin laisa lahu min siyamihi ila ju'wal atos. Malamnya ruba qaimin, banyak orang sholat tarawih, laisa lahu min qiyamihi, enggak dapat apa-apa dari sholat tarawihnya kecuali letih saja. Subhanallah. Karena apa? Ilmunya enggak dapat. Ilmunya enggak dapat. Sekarang kita lihat di bab nomor 2 nggih. Yang pertama hukum puasa. Kita bacakan agak cepat nggih. Nanti jangan baca sendiri di rumah. Hukum puasa wajib. Hukum puasa wajib bagi yang memenuhi syaratnya. Nggih. Dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat ke 183 yang jenengan sudah sangat hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Nggih. Ini tidak perlu saya bahas insyaallah. Kemudian siapa orang yang wajib puasa? Siapa orang yang wajib puasa? 1, dia muslim. Berarti kalau ada orang non muslim hari ini masuk Islam mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, besoknya puasa sudah wajib belum? Sudah wajib. Sudah wajib. Aduh aku nembe sedino yang mlebu Islam. Saya baru sehari masuk Islam. Apa ya saya punya kewajiban puasa? Wajib. Wajib. Kemudian kabar gembira buat kita kaum muslimin. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 47 di halaman 33, jangan lihat bagian bawah, okay, bahwa orang muslim kalau nggak sholat disiksa nggak? Disiksa nggih? Orang muslim meninggalkan sholat disiksa nggak? Disiksa. Orang muslim meninggalkan puasa dosa nggak? Dosa. Pertanyaannya, orang non muslim meninggalkan sholat, meninggalkan puasa disiksa nggak? Disiksa. Padahal nggak wajib. Bayangin, sudah mah nggak wajib, sholat juga nggak kepake, tapi dia disiksa gara-gara nggak sholat, nggak puasa. Dalilnya ini, Allah berfirman, masalakakum fisakor, penduduk sorga tanya ke penduduk neraka sakor, kenapa kalian kok di dalam neraka sakor? Di dalam surah Al-Mudaththir, kenapa engkau masuk neraka sakor? Mereka menjawab, jangan membayangkan, piye carane orang sorga tanya ke orang neraka, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang jelas di ayat ini dikatakan Allah menyebutkan ma salakakum fisakor, apa yang membuat kalian menjadi penduduk neraka sakor? Pertama, mereka menjawab qalu, mereka mengatakan lam naku minal musholin, saya dulu di dunia bukan termasuk orang yang menegakkan sholat. Jadi kalau ada orang kebiasaan meninggalkan sholat terancam neraka sakor. Neraka sakor itu neraka yang berat banget nih, neraka yang menakutkan. Yang pertama apa? Mereka termasuk orang yang gampang-gampang meninggalkan sholat. Subhanallah. Maka kalau jangan punya saudara, punya tetangga, punya teman kok gampang ke sholat, ancamannya begini nih. Ada informasi dari Allah tuh. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Lam naku minal musholin. Dulu saya bukan orang yang suka sholat. Kemudian yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Dulu saya di dunia bukan termasuk orang yang kasih makan ke orang miskin. Jadi Bapak Ibu ini pesannya apa? Kalau kita dikasih uang lebih, itu bukan untuk foya-foya. Kita tuh dikasih uang lebih agar bisa kasih makan orang miskin. Disebut oleh Allah sudah diancam neraka sakor. Orang diberi rezeki lebih kok punya tetangga bermasalah dengan makanan, hati-hati kita terancam neraka sakor. Makanya orang muslim itu adanya cuma dekat sama Allah, mikirin tuh apa yang Allah perintahkan. Nggak enak-enakan sendiri. Ada orang hidup mewah, tetangganya kesusahan. Ini masalah, ini masalah besar. Orang muslim tuh harus mikir betul, jangan sampai ditanya. Jangan sampai orang miskinnya ketok-ketok rumah kita kemudian kita minta. Subhanallah. Apalagi kalau sesama jamaah sahabat ada yang kesusahan, jangan sampai itu terjadi. Kalau kebetulan jenengan yang pada posisi diberi lebih,
maka wajiblah buat panjenengan termasuk orang-orang yang memberi. Bahasanya di sini memberi makan kepada orang miskin. Intinya rezeki yang Allah titipkan kepada kita tuh harus bermanfaat untuk umat. Makanya saya ceritakan ke jenengan kan, Masjid Hamalatul Quran itu yang sekian miliar, ada orang donasi itu sekali donasi itu 1 miliar loh. Dan 2 kali saya punya uang, saya bangun masjid, saya titip ya 1 miliar, bulan depannya 1 miliar lagi. Orang ini sadar hal-hal kayak gini nih. Dan banyak orang di dunia ini yang nggak sadar beginian. Dipikirnya rezeki yang dia peroleh itu ya untuk saya nikmati saja. Ini masalah banget. Maka dikatakan di sini walam naku nut'imul miskin. Dulu saya bukan termasuk orang yang kasih makan orang miskin. Makanya biasanya sholat itu selalu diidentikan dengan zakat. Sholat, zakat. Kenapa? Bukti keimanan kita itu memang mengeluarkan harta. Rasulullah bersabda, as-sodaqoh burhan. Sodaqoh itu bukti keimanan. Wala yajtami'u, tidak mungkin berkumpul asyuh, suh itu pelit, wal iman dengan iman fi qalbi abdin abadan, di hati seorang hamba selamanya, kata Rasulullah. Jadi kalau kita masih ngeman-ngeman dengan harta kita untuk dikeluarkan, yakin kita belum beriman, kata Rasulullah. Karena bahasanya apa? Wala yajtami'u, kata Rasulullah. Nggak mungkin tuh berkumpul asyuh wal iman, antara pelit dan iman di hati seorang hamba selamanya, kata Rasulullah, selamanya sampai kita mati. Berarti kalau ada unsur pelit di hati kita, hati-hati. Kita klaim iman padahal kita belum beriman. Kemudian dikatakan di sini wa kunna nahudu ma'al khaidin. Saya dulu di dunia termasuk orang yang suka membicarakan hal yang batil dengan orang-orang yang membicarakannya. Makanya saya sampaikan, Rasulullah menyampaikan min husni islamin mar'i tarkuhu malayakni. Di antara eloknya, indahnya Islam seseorang, kalau jenengan ingin dikatakan Islamnya indah, elok, kata Rasulullah, tarkuhu malayakni, tidak ngurusi yang bukan urusannya. Nggak usah kita mikirin Teddy Minahasa, Mario Dandi, semuanya masuk ke otak kita. Sementara kita hafal Quran enggak, baca terjemah Quran enggak, masuk semua ke otak kita tuh yang namanya informasi. Ngaruhnya buat negara apa? Lebih ngaruh jenengan bangun malam, sholat malam, jenengan bro, ya Allah mohon kepada Engkau agar pemimpin saya baik, agar bupati saya baik, agar Pak RT saya baik, itu lebih ngaruh. Karena yang punya hati itu Allah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Kalau engkau mengingatkan orang di keramaian, itu bukan mengingatkan, kata Imam Syafi'i, itu menghina. Apalagi pemimpin kita di demo di tengah-tengah keramaian, kata Imam Syafi'i, itu bukan mengingatkan, itu menghina. Kita saja yang bukan pemimpin, bukan presiden, di tengah-tengah keramaian kayak gini, sampean kok orang bener Mas Denny hari ini, mangkel nggak Mas Denny di tengah-tengah keramaian? Maka Imam Syafi'i mengatakan yang dikatakan memberitahu itu berdua. Mas, kemarin jenengan atau sih salah di bagian ini, itu berdua rahasia. Bayangin, kita kadang-kadang ribut urusan macam-macam itu semua berita. Makanya berita-berita itu subhanallah, itu fitnah zaman, Bapak Ibu Sedoyo. Berita-berita itu yang namanya terus-terusan news, itu fitnah zaman sebenarnya. Kadang kita nggak sadar, waktu habis 10 menit, 15 menit, lupa zikir. Surat Al-Qasas belum hafal, surah Al-Muluk belum hafal, surah Yasin belum hafal. Kita hafal tuh sidangnya Teddy Minahasa, Mario Dandi lagi ramai banget sekarang, Sambo, masuk semua kefikiran. Itu nggak akan ditanyakan di surga nanti, di akhirat nanti. Yang ditanyakan mana amal soleh kita. Ini saya bekalkan menjelang puasa. Kenapa? Salah satu yang di bulan puasa kita takutkan adalah itu, kehilangan waktu terhadap waktu yang harusnya efektif untuk beribadah. Makanya di bulan puasa itu nanti ada ibadah iktikaf 10 hari terakhir, yaitu apa? Melepaskan seluruh urusan dunia, kita hanya duduk di masjid saja. Bayangin sampai segitunya Rasulullah. Segitunya Rasulullah. Mertua saya itu kalau iktikaf itu kadang-kadang ke sini, ke Jogja. Nih, udah 80 tahun lebih loh. Sengaja datang ke masjid-masjid yang mengadakan iktikaf. Dia betul-betul masuk, keluarnya ketika lebaran nanti. Dan itu udah berjalan puluhan tahun. Mau sebut saya yang saya katakan 80 tahun lebih itu. Datang jauh-jauh, karena di tempat saya nggak ada iktikaf begitu, nggak kayak di Jogja banyak kan, iktikaf yang begituan kan banyak. Masya Allah, Masya Allah. Jadi
Orang yang diwajibkan puasa di antara adalah orang muslim. Yang di sini dikatakan orang non muslim pun ternyata mendapatkan dosa karena itu. Kemudian dikatakan di sini apa? Wa kuna nukadzibu biyaumidin. Kami dulu di dunia termasuk orang yang mendustakan hari kebangkitan. Ada orang-orang yang nggak percaya kok. Baru mati ya wis rampung, nggak ada urusan. Dikatakan gini apa? Hatta atainal yakin, sampai kemudian datang kematian kepadaku. Setelah mati baru tuh, jebul bener toh itu loh maksudnya hatta atainal yakin. Ternyata yang diinformasikan para ustadz dulu itu betul toh. Dia sadar ketika apa? Hatta atainal yakin, ketika dia mati baru sadar. Ya Allah, ternyata bener toh yang dulu itu. Ini kalau kita nggak bahas bicara kayak beginian, kita bisa lalai Bapak Ibu Sedoyo. Kemudian yang wajib, yang kedua adalah orang yang berakal. Berarti nek ono wong edan, wong pingsan nggak wajib puasa. Rasulullah bersabda, an Ali alaihissalam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam di halaman 14, qala rufi al qalamu an salasatin, diangkat pena dari 3 golongan, tidak dicatat lagi oleh raqib atid dari 3 golongan. Diangkat maksudnya catatannya mboten ditulis. Bagi siapa? An-naimi hatta yastaikid, yaitu orang yang tidur hatta sampai yastaikid. Yastaikid itu bangun. Berarti nek turu ya sudah. Makanya kalau tidur itu kita doanya harus banyak banget. Kenapa? Kita itu sudah mati separuh sebenarnya. Tinggal dikembalikan enggak tuh nyawanya sama Allah. Ya enggak? Makanya dikatakan di sini siapa yang tidur hatta yastaikid, sampai dia bangun. Kemudian yang kedua adalah wa anisobi hatta yahtalim, dari anak-anak sampai dia mimpi basah. Yahtalim itu mimpi basah. Intinya kalau perempuan sudah haid, kalau laki-laki sudah mimpi basah, perempuan juga mimpi basah apa enggak itu perempuan? Kemudian kalau belum dua-duanya maka 15 tahun sudah dianggap dewasa. Kemudian yang ketiga wa anil majnun hatta yaqil, yaitu orang gila sampai berakal, sampai dia bisa membedakan ini dan itu. Sekarang pertanyaannya, nek edane sak jam edan, 3 jam waras, setengah jam gendeng, 5 jam waras, bagaimana? Masih wajib puasa. Maka kalau kejadian seperti itu dia harus dikodok, dia harus mengganti di hari lain kalau nggak puasa hari itu. Orang udah linglung nih, tapi masih nanya, Mas Denny, iki jam piro Mas? Wis dhuwur apa urung ya? Padahal wis jam 2:30 misalnya. Itu kan berarti lagi agak waras tuh. Maka yang seperti itu masih kena kodok. Jadi yang dikatakan tidak wajib itu yang hilang akal sehari penuh. Sehari penuh. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah baligh. Yaitu tadi perempuan sudah haid, laki-laki sudah mimpi basah, sampai kalau belum sampai umur 15 tahun sudah dianggap wajib. Kemudian mukim berarti yang safar boleh tidak puasa. Batas safarnya berapa? Di antaranya seperti safar ketika kita qashar sholat, yaitu plus minus 89 km, atau kembali ke urf. Kembali ke urf itu ngaten, ada daerah yang mengatakan nek wis keluar kota, misalnya pindah kabupaten, ya sudah dianggap safar walaupun belum 89 kilo. Ada yang mengatakan seperti itu. Maka kembali ke urf. Ini kembali ke urf. Para ulama menyebut 89 itu dipermudah maksudnya. Kira-kira jarak 89 kilo, maka sudah boleh qashar, berarti sudah boleh tidak puasa. Dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 184 yang sering saya bacakan. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhor. Jikalau panjenengan sakit atau bepergian kemudian engkau berbuka karena kedua hal itu, gantilah min ayamin ukhor, sejumlah hari di hari yang lain. Ukhor itu yang lain. Nah itu berarti dalil bahwa orang yang safar itu boleh buka. Boleh buka. Yang wajib adalah mukim. Sekarang rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama adalah menahan diri dari semua hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari. Berarti menahan diri itu memang rukun puasa. Makanya kalau jangan aku puasa, memang ditahan. Memang rukunnya puasa itu menahan dari yang enggak
boleh. Allah berfirman, wa kulu, makanlah, washrobu, minumlah, hatta sampai yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri, sampai terang antara benang hitam dan benang putih, yaitu waktu fajar. Dalilnya ini, thumma, kemudian atimu siyama ilal lail, selesaikanlah puasamu sampai datang waktu malam. Ini dalil bahwa kita harus menahan dari fajar sampai datang waktu buka. Itu. Kemudian yang kedua, niat. Nah, ini penting. Bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah di bab niat. Di bab niat. Karena kalau puasa wajib niat di malam hari. Kalau enggak niat di malam hari maka tidak dianggap puasa. Beda dengan puasa sunnah. Nih, Pak Eko pagi-pagi dereng dahar nopo-nopo jam 8 tanya ke Bu Eko, Bu, masak apa dino iki? Aku rumah masak ya Pak. Ya wis ning ono aku poso wae, entuk. Kalau puasa sunnah. Itu Rasulullah begitu. Jangan begitu, Pak. Ente bojo wis masa urung ya tak poso loh. Apik men sampean Pak itu. Kita boleh puasa asal syaratnya belum dahar, dari subuh belum ngunjuk, belum dahar, maka kita boleh puasa sunnah, tapi tidak dengan puasa wajib. Rasulullah menyampaikan an Hafsah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Hafsah riwayatnya ini salah satu istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit, barang siapa yang tidak menancapkan niat siam minal laili, di waktu malamnya, fala siyamalahu, maka tidak ada puasa bagi dia. Paham nggih? Berarti harus niatnya malam hari sebelumnya, dan itu dilakukan likulil lailin, setiap malam. Bukan saya niat puasa 1 bulan, bukan. Saya niat puasa besok, saya niat puasa besok. Apakah harus nawaitu shauma ghadin harus gitu? Tidak. Niat itu kerentek di hati, saya besok puasa, udah niat. Duk, beli itu beras sekarang untuk sahur, itu sudah niat namanya. Beli lombok ya, cabai untuk nanti sahur, itu sudah niat namanya. Makanya jangan sampai terjadi kayak di tempat saya, ibu-ibu, ya Allah kasihan banget. Bu, jenengan kok nggak puasa? Kenapa nggak puasa? Iya, saya semalam nggak ikut sholat taraweh, nggak membaca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi sahri, maka saya hari ini nggak puasa, Ustaz. Lah kok nggak puasa? Saya kan nggak niat. Katanya kalau nggak niat nggak boleh puasa. Niat itu kerentek di hati. Itu sudah dikatakan niat. Niat. Misalnya jenengan yang tidak niat misalnya bagaimana? Orang ketiduran sampai siang. Sebentar. Nanti tak bahas lain waktu deh. Apa namanya? Untuk bab niat ini tak detilkan insyaallah. Intinya pokoknya harus menancapkan niat di malam hari. Di sini ada keterangannya Quran ini jenengan baca nggih tentang bagaimana jika ada sebuah kejadian orang belum niat sampai waktu jam 7 misalnya. Di sini dibacakan. Nanti jangan baca nggih. Udah jam 6 ternyata. Baru bab 2. Ya, nanti kita sambung di bulan puasa berarti nggih. Sudah puasa toh nanti minggu depan. Insya Allah nanti di sini hari Senin dan hari Rabu. Selasa masih ada sebagian yang kosong Mas Yudi. Oh, iya. Nanti saya konfirmasikan jenengan. Selasa itu cuma keambil 1 kalau nggak salah. Gitu. Jadi nanti insya Allah kita menjelang buka ada kajian. Saya banyak banget insya Allah tahun ini di sini insya Allah. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita mudah-mudahan diberkahi oleh Allah di sepanjang puasa kita. Kita akhir dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak